Jokowi menantang keberanian Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri untuk buka-bukaan terkait dengan ide gila 3 periode menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagi seorang Jokowi, ide ini harus dianggap sebagai framing jahat yang telah melakukan secara sengaja dan sadar pembusukan terhadap karir politik Jokowi. Karena itu, Jokowi kini tegas untuk mempersoalkan orang-orang yang secara sadar ingin membuat keruh suasana politik di tanah air kita. Terlebih ketika Hasto Kristianto ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka dari buronnya atau kaburnya Harun Masiku yang sampai hari ini bagaikan ditelan bumi. Apakah Puan dan Megawati berani menerima tantangan Joko Widodo? Ataukah mereka sebetulnya orang yang punya kepentingan politik untuk juga rame-rame menjatuhkan karir politik Jokowi? Bagaimana analisis filsafat dapat membuat kita kritis pada perang ideologis yang sedang terjadi terkait dengan ide gila 3 periode menjadi Presiden Indonesia yang diarahkan kepada Joko Widodo. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, terkait dengan ide gila 3 periode menjadi Presiden Indonesia, Jokowi pernah dan kita bisa temukan jejak digitalnya bahwa ide itu direspon sangat keras oleh seorang Jokowi dengan mengatakan bahwa ide 3 periode menjadi presiden itu bisa dimaksudkan untuk menampar Jokowi, padahal Jokowi sudah punya muka. Jadi ide menampar muka Jokowi ia tolak mentah-mentah. Kemudian ide 3 periode juga dikatakan Jokowi sebagai ide mencari muka. Kalau-kalau Jokowi terpancing dan karena itu mengapresiasi orang yang memberi ide bahwa Jokowi pantasnya menjadi presiden 3 periode. Kemudian Jokowi juga memberikan catatan kritis terkait dengan ide gila tentang 3 periode memimpin Indonesia sebagai presiden. Itu sebagai ide untuk menjerumuskan dirinya sebagai aktor yang kemudian oleh sejarah itu dianggap sebagai penyebab masalah dari carut-marutnya politik dan demokrasi di tanah air kita. Apa yang dikatakan Jokowi ini nampaknya sekarang terbukti ketika ada upaya secara sadar bahkan dikapitalisasi sedemikian rupa sebagai bagian dari senjata ideologis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau gerombolan-gerombolan orang yang selalu mencari kelemahan-kelemahan Jokowi dan keluarganya. Ketika kita semua memberikan perhatian pada penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Lagi-lagi ide gila tentang 3 periode menjadi presiden yang diarahkan narasinya pada Jokowi kembali dimunculkan. Inilah yang kemudian membuat seorang Jokowi harus mengatakan bahwa ide tentang 3 periode menjadi presiden yang diarahkan kepada dirinya itu adalah sebuah framing jahat. Apa yang dikatakan oleh seorang Jokowi ini sekaligus menegaskan bahwa ide itu tidak pernah datang dari dirinya sebagai seorang pemimpin yang pada waktu itu sedang diberi amanah menjadi presiden Indonesia. Lalu pertanyaannya, siapa dan dari mana ide itu datangnya? Disinilah teman-teman kita jadi ingat ketika Jokowi juga telah memberi respon dan sekaligus menantang orang-orang yang tahu dan ada dalam circle dari ide itu ketika dipercakapkan. Dalam hal ini Jokowi menantang
Puan Maharani dan Megawati Soekarno Putri untuk mengklarifikasi dan sekaligus buka-bukaan tentang dari mana datangnya dan siapakah aktor yang secara sengaja menghembuskan ide gila bahwa Jokowi berniat dan ingin menjadi presiden 3 periode. Apa yang dikatakan Jokowi ini sekaligus memberikan pesan bahwa sekali lagi ide gila tentang keinginan menjadi presiden 3 periode tidak pernah datang dari pemikiran dan perkataan seorang Jokowi. Ia justru ingin mengingatkan aktor-aktor politik yang paling tahu dari cerita itu ketika dimunculkan, yaitu Puan dan Megawati, tidak boleh cuci tangan atau lepas tangan. Paling tidak teman-teman, kita sudah mendengar klarifikasi dari seorang Puan Maharani, kader PDIP yang sangat penting dan punya otoritas tersendiri. Paling tidak ia adalah orang yang punya garis dari genealogi Soekarno, dan ia diperkirakan dan diprediksi akan mewarisi kepemimpinan Megawati kalau pada waktunya Megawati meletakkan keketuaannya sebagai ketua umum PDIP. Puan Maharani sudah mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengarkan secara langsung bahwa Pak Jokowi menginginkan dirinya menjadi presiden 3 periode. Apa yang dikatakan Puan ini sekaligus memberikan klarifikasi, setidaknya datang dari seorang Puan, bahwa ide itu tidak pernah datang dari seorang Jokowi. Kita masih akan menunggu bagaimana klarifikasi seorang Megawati Soekarno Putri. Apakah ia dapat menolong kita meluaskan perspektif bahwa ide itu adalah senjata ideologis yang sengaja dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini saya harus katakan kemungkinan besarnya itu adalah kelompok Hasto Kristianto yang merasa bahwa Jokowi masih mencarut-marutkan PDIP dan berada di belakang dari ide menersangkakan dirinya oleh KPK oleh karena dianggap dan dituduh mengetahui, sehingga Harun Masiku buron sampai hari ini bak ditelan bumi. Inilah teman-teman hal-hal yang perlu kita lihat ke depan. Apakah Megawati berani memberikan klarifikasi? Ataukah Megawati adalah tokoh dan aktor politik yang justru ingin ikut serta dalam rangka memberikan narasi-narasi peneguhan pada konteks yang sedang muncul hari ini, bahwa Jokowi adalah seorang tokoh politik yang pernah punya ide gila untuk menjadi presiden 3 periode. Kita masih akan menanti keberanian seorang Megawati untuk memberikan klarifikasi ini. Tetapi kalau toh keberanian itu tidak ada, paling tidak kita bisa tahu dan sudah memberikan dan mendapatkan informasi bahwa seorang Jokowi tidak bisa dikatakan orang yang punya ide gila untuk menjadi presiden 3 periode. Ia sudah tegas mengatakan, dan posisinya saya kira adalah posisi politik yang sangat menentukan, bahwa ide 3 periode itu adalah ide yang menampar mukanya, mencari muka, dan ingin menjerumuskan karir politik Jokowi. Jokowi bahkan tegas mengatakan ada framing jahat ketika ide 3 periode itu sengaja dihembuskan dalam narasi-narasi politik untuk mematikan karir politik Jokowi dan bahkan keluarga Jokowi. Dalam konteks ini teman-teman, kita masih akan menantikan bagaimana proses politik ini dapat memperlihatkan seterang-terangnya kepada kita bahwa gagasan framing jahat tentang 3 periode itu adalah bagian dari senjata ideologis yang justru tidak mengena pada Jokowi, tetapi berbalik arah pada mereka-mereka yang sengaja menghembuskan framing jahat itu dan bahkan mengalami pil-pil pahit kehancuran dari politik yang dibangun dari semangat kebencian dan dendam belaka.